terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyu 'anil syukri syakirin. Wal ghaniyyu 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sudah mengawali aktivitas kita dengan tadhkirah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalian saling tahu, sudah punya ilmu. Apakah kita akan diam? Jangan. Saling memperingatilah, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, tetap berguna bagi orang-orang yang beriman. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mencoba merefresh hal yang secara umum kita tahu. Apa itu? Kata syafaat. Kita minta syafaatnya Nabi misalnya. Nah, karena boleh jadi di tengah kesibukan kita hanya mengetahui syafaat itu, pengertian sesungguhnya kita tidak pernah cek. Nah, pagi hari ini saya mau coba cek pemirsa sekalian. Apa itu syafaat sebenarnya? Syafaat itu dari kata syafa'a, yashfa'u syaf'an syafi'un masfu'un. Isfa'. Kita bertasrif ala anak-anak pesantren. Syafa'a itu artinya genap. Jadi arti dasar syafaat itu genap. Lawanan dari kata witrun. Mungkin adik-adik kita sering namanya sholat witir. Sholat yang ganjil rakaatnya. Jadi itu lawanannya. Syafa'a lawanannya witir. Syafa'a genap, witir ganjil. Itu makna lughawi, bahasa. Apa makna syar'inya, Ustaz? Yang kita harapkan itu. Makna syar'inya adalah pemberian pertolongan dari Sang Khalik. Jadi itu pemberian pertolongan dari Sang Khalik kepada hambanya melalui hambanya yang lain. Jadi satu orang Allah mau tolong karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena dia amalnya tidak lengkap-lengkap. Malas beribadah, berat beribadah. Diperingati tidak beribadah juga. Allah kasih Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asal ada syarat yang bisa ia penuhi, maka dia tidak sendiri. Ada syafaat yang Allah hadirkan kepada dia, itulah manfaatnya syafaat. Tapi pemirsa sekalian, timbul pertanyaan, siapa yang bisa memberi syafaat? Jadi, kalau ada syafaat, itu kan isim masdar itu syafaat. Pemberian pertolongan. Siapa yang Allah jadikan perantara? Jadi Allah mau tolong hambanya. Dia beriman tapi hanya beriman, malah sekali beribadah. Bahkan banyak dosanya. Maka Allah jadikan perantara di antara hamba-hamba pilihannya untuk membantu hamba Allah yang lain. Ini juga syafi' ini, hakikat pemberi syafaat itu kan Allah. Tapi Allah Maha Pengasih, dia lahirkan lagi manusia pilihannya untuk menjadi ditahu oleh sesama manusia. Itulah para nabi secara umum
terutama Nabi Muhammad SAW, kemudian para syuhada, para wali Allah, termasuk nantinya yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat di tengah kekurangannya, di tengah lemahnya imannya, di tengah kurangnya amalnya. Kalau ada seseorang yang punya anak menghafal Al-Quran, itu syafaat. Jadi Allah kasih kepada kehidupan manusia itu yang asal kita percaya adanya syafaat itu. Kan begini pemirsa, kita itu beramal, syukur-syukur kalau memenuhi syaratnya, lalu rukunnya. Kalau terpenuhi syarat dan rukunnya, mudah-mudahan makbul di sisi Allah. Tapi kalau dilakukan karena keterbatasan kita, belum tahu-tahu juga, ada saja yang kita langgar, maka Allah masih bisa memberikan pertolongannya lewat syafaat, perantara dari Allah. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa. Secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membahas tentang urgensi syafaat itu memang penting. Karena di tengah kelemahan iman seseorang yang fluktuasi itu, maka kita butuh adanya syafaat dari yang diberikan oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Maka kita harus tahu, syafaat itu ada dua macam. Pertama, kalau seseorang mengharapkan syafaat berdasarkan petunjuk Quran, dalil-dalil Quran dan hadis Nabi, itu yang benar. Allah tegaskan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada di antara hamba Allah yang bisa memberi pertolongan, syafaat itu. Syafaat. Illa bi'idznih. Kecuali atas izin Allah.
Jadi, siapa yang dikasih izin oleh Allah untuk memberi syafaat? Saya sebutkan tadi, para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Allah. Kalau ada yang mengaku memberikan syafaat, tiba-tiba ada yang bikin kelompok, pakaiannya hebat, sangat islami lah begitu itu. Lihat instrumennya. Kalau ada tendensi, ada kepentingan lain, ada syarat selain menguatkan tauhid kepada Allah, hati-hati. Karena ada syafaat yang berdasarkan Quran dan hadis. Saya bacakan ayatnya tadi. Ada juga syafaat yang batil. Mana itu yang batil? Misalnya nih, seseorang yang merasa mendapatkan manfaat, mengadakan ritual-ritual di benda-benda. Taruhlah misalnya gampangnya kita bahasakan begini. Praktek-praktek musyrik yang jelas-jelas ditantang oleh Nabi pada misi kerasulannya dahulu. Itu kalau masih ada seperti sekarang, tidak minta kepada Allah. Jadi syafaat dari Nabi sekalipun itu mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Nabi. Ingat ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ketaatan beribadah. Bukan minta kepada, apalagi kalau kuburan. Ya, ini yang harus hati-hati. Islam itu sangat konsen kehati-hatian yang mempersekutukan Allah. Kalau ada syafaat atau ada orang yang mengaku bisa melindungi, bisa memberikan keselamatan selain yang sudah Allah tunjuk sendiri. Itu tadi, illa biidznih. Nabi, khususnya Nabi Muhammad, tiba-tiba ada makhluk yang lain yang pengakuan dunia saja tidak, maka ini harus sangat hati-hati. Dan minta pertolongan itu bukan minta pertolongan kepada sesama kita, apalagi kuburannya yang kita masih saksikan. Bukan. Itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Jadi, saya mau tambahkan, dari dua jenis syafaat ini, harus yang berdasarkan Quran dan sunnah Nabi, serta tata cara yang diizinkan atau diisyaratkan oleh dalil-dalil sahih. Nah, saya mau masuk pemirsa sekalian. Syarat terjadinya pemberian syafaat itu. Syarat ini. Pertama, Allah meridhoi yang memberi syafaat. Apa maksudnya? Allah memilih Nabi dan Rasulnya, terutama kalau kita umat Islam pasca turunnya Al-Quran, ya Nabi Muhammad SAW, Allah ridho kepada Nabi. Maka kalau dia memberi syafaat kepada umatnya sesuai anjuran Nabi, maka itu bisa. Jadi hanya yang oleh Allah ridhoi orangnya. Maka maknanya kembali yang tadi, kalau ada orang mengaku-mengaku, penampilannya hebat, kita tidak tahu keulamaannya seperti apa. Baru lingkungan kita saja yang mengakui, bukan pengakuan bersama ulama, bahkan tidak diakui oleh sesamanya ulama, misal ini, maka harus hati-hati. Jadi pertama, Allah meridhoi pemberi syafaat, dalam hal ini Nabi. Yang kedua, Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Apa maksudnya ini? Yang akan Allah izinkan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beramal baik juga. Jadi itu tadi, yang memberi syafaat Nabi, yang
yang akan diberi syafaat adalah umatnya yang mengamalkan sunnah Nabi, tidak bertentangan sunnah Nabi SAW. Itu dia. Jadi ini harus ditahu. Apa maksudnya poin kedua ini? Tiba-tiba ada orang mau sekali mendapat syafaat. Dia belum berupaya memperbaiki keimanannya, minta syafaat. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Harus ada upaya dulu, diridhoi oleh Allah, sehingga kan kuncinya tadi Allah yang memberi syafaat sebenarnya. Ini dalam akidah, jangan kalau kita membahas syafaat, yang kita makna dasarnya tadi ada perantara di antara hamba Allah, kita memintanya kepada perantara, jangan. Ini yang selalu saya bilang hati-hati. Kalau ada orang yang berkata begini, ada ustadz lah, atau berpenampilan ustadz. Saya tidak bilang ustadz. Berpenampilan ustadz. Menjamin-jamin keselamatan di dunia, keberuntungan dunia. Keberkahan dunia bahasanya. Tetapi dia mengatakan, saya yang jamin. Kalau orang paham, dia cut di situ itu. Karena minta syafaatnya itu kepada Allah. Seluruh doanya kepada Allah. Tidak merasa dijamin oleh sesamanya Allah itu. Karena nanti dia memperbaiki diri, mengamalkan. Kalau Nabi SAW amalkan sunnahnya. Apa buktinya? Makin rajin baca Quran. Makin rajin baca selawat Nabi SAW. Ada upaya serius dari dirinya. Ini baru berlaku. Allah meridhoi orang itu karena amalannya, sehingga syafaat dari Nabi bisa sampai. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih kemuliaan. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kita mencoba memotivasi diri, memperbaiki diri. Kalaupun masih kurang, kita berharap mendapatkan syafaat dari pilihan Allah. Kita singkat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Mungkin ada yang bertanya, apa manfaatnya itu orang mendapat syafaat?
Luar biasa pemirsa sekalian. Pada saat Allah tegaskan, wa ma arsalnaka, kami tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat. Maka kalau kita ikuti Nabi, sunnah-sunnahnya, kita berhak mendapatkan syafaatnya. Nah, apa manfaatnya itu syafaat? Pemirsa sekalian, saya ambil beberapa poin. Pertama, syafaat Nabi SAW di padang mahsyar. Itu padang mahsyar adalah tempat orang mau menuju ke akhirat yang sesungguhnya. Apa gambarannya itu padang mahsyar? Ibaratnya kalau kita di sini datang ke sebuah tempat antrian lah. Kalau di dunia tempat antrian itu tinggal di manage saja. Makin di manage dengan baik makin cepat itu. Tapi bayangannya begini. Orang yang nanti di padang mahsyar itu lebih memilih, ibaratnya dia berkata begini, daripada saya tersiksa panas matahari di sini ini, tidak bisa bergerak karena tidak sejuk tempatnya. Maka saya lebih baik terbakar daripada panas di sini nih, asal saya pindah. Bahasanya begitu itu. Jangan pada masa didengar begitu saja. Orang yang berkumpul di padang mahsyar, dia akan berkata, mending saya dibakar di neraka daripada menunggu sekian lama di sini. Bayangkan itu bahasanya. Begitu karena dia merasa tersiksa. Nah, syafaat Rasulullah SAW bagi orang yang mengamalkan sunnahnya berlaku. Nabi ringankan keadaannya di padang mahsyar. Bahkan dipercepat pemeriksaannya. Bayangkan itu tadi bahayanya di padang mahsyar. Mending dia masuk ke neraka dibanding menunggu di tempat itu. Kalau kita antri di dunia ini, kita bisa batalkan itu antrian, pulang ke rumah, ambil tempat yang ada AC-nya. Pada masa begitu. Tapi bagi orang yang mendapatkan syafaat Nabi, dimudahkan posisinya. Ya ibaratnya lah begini. Kita pergi antrian. Seadil-adilnya itu tempat antrian, ada diskresi dari pimpinan yang punya tempat itu. Dalam CCTV kita dilihat ikut antrian. Woi sahabatku itu. Ibaratnya begini nih, gambarannya persis begini nih. Disuruh stafnya, kasih keluar itu. Carikan dia jalan. Oh di akhirat nanti memang ada syafaat. Itu. Kenapa? Ada syafaat Nabi SAW. Yang kedua, syafaat Nabi berlaku bagi orang-orang yang banyak khilaf dan dosanya. Tapi ada amalan yang Nabi anjurkan, misalnya ya, menahan diri dari selalu membenci orang. Misal nih, Allah senang itu, Rasul senang itu, tapi kurang amalnya, hanya itu tadi. Dia menghindari benci-benci ke orang. Maka Nabi kasih syafaatnya, masukkan cepat ke dalam surga. Memang ada amalnya sedikit, tapi masih ada yang lain prioritas. Ada syafaat Nabi, dia bisa. Itu dua. Yang berikutnya, wujud syafaat Nabi SAW adalah orang yang sesungguhnya tidak layak secara amalnya untuk bebas dari neraka. Jadi dia layaknya di neraka. Tapi berjasa kepada Nabi SAW, Allah ringankan. Saya mau kasih contoh, walaupun banyak ulama beda pendapat dalam hal ini. Syafaat yang diterima oleh pamannya Nabi dalam bentuk seringan-ringannya pertolongan. Dia longgar siksanya di akhirat karena pernah senang sebagai paman dari Nabi. Karena dia Abu Lahab dalam hal ini. Karena senang lahir cucunya yang digandrungi oleh seluruh manusia, senang. Alam raya juga ibaratnya bersujud pada saat lahir Nabi. Pamannya ikut gembira. Adakah ini? Saya jelaskan tadi. Syafaat itu ada. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Kemudian, bagi orang-orang yang
secara keadilan ya, diperiksa amalnya. Wah, isi neraka ini sepenuhnya dia layak di situ. Dia sangat layak menurut timbangan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia banyak dosanya ini. Banyak kerusakan yang dia lakukan di dunia. Maka layak masuk neraka. Tapi ada syafaat dari Nabi SAW. Apa bentuknya? Selain yang saya contohkan tadi ya, pamannya. Ini orang-orang tertentu yang ada, kan begini pemirsa, seringkali ada di antara kita itu mengamalkan sesuatu secara konsisten karena pernah salah satu kecintaan kepada Nabi. Misalnya saja, selawat dia kontinu. Tapi satu-satunya amal kebaikan hanya itu. Ya ibaratnya kalau kita sekarang hanya pada saat menghadiri maulid, kira-kira gitulah. Tapi Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Allah kasih keringanan. Bukan keluar dari neraka ya, bukan. Jangan tunginya. Tidak ada amalannya, hanya sangat sedikit. 99% dosanya layak di neraka. Hanya karena saya contohkan tadi, selawat kepada Nabi saja yang dia lakukan. Jangan tunggu yang mau keluar pul dari neraka. Karena syafaat sekali lagi posisinya adalah menempel. Ada kebaikan yang layak ditempel. Syafaat itu pemirsa sekalian ibaratnya persis begini. Baju kita ini ada sobeknya. Bukan menempel namanya. Kalau lebih besar tempelannya dibanding yang masih utuh. Syafaat itu. Syafaat sesungguhnya mendorong hamba Allah berupaya sekuat mungkin i'tiqad atau niat kuat untuk memperbaiki diri dengan tidak sombong, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pada sisi-sisi tertentu dia hisab dirinya, saya belum layak ya Allah. Minimal lagunya Abu Nawas disebut, ya Allah, saya belum layak dengan surgamu karena amalan saya rendah. Tapi saya kemana minta perlindungan kalau bukan ke kamu? Nah, karena dia cinta kepada Nabi SAW, boleh berhak mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Intinya pemirsa sekalian, kalau kita membahas syafaat, itu adalah upaya kekuatan niat kita untuk lebih memperbaiki diri, beramal, berakhlak. Di dunia ini, semoga bantuan syafaatnya Nabi melengkapi kekurangan-kekurangan hamba Allah dengan melakukan amal yang istimewa. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.